Untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pengguna transportasi umum di Kota Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam menambah 20 armada baru Trans Batam. Lalu dengan bertambahnya armada tersebut, akankah ada penambahan rute dan juga kenyamanan seperti apa yang dihadirkan di Trans Batam terbaru? Untuk itu hari ini saya akan berbincang bersama Kepala UPT Trans Batam Bambang Sucipto yang saat ini telah terhubung bersama saya melalui virtual Zoom. Halo, selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, Mbak Yeli. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Tanggal 3 Januari 2024, semangat baru kita. Baik, Pak Bambang, saat ini kan ada penambahan 20 armada baru Trans Batam. Saat ini ada Ya, berapa Pak jumlah total dari Trans Batam yang beroperasi? ya terima kasih Mbak Yoli dan para pemirsa sekalian. Mata angin, kami sampaikan untuk Trans Batam yang beroperasi tahun 2024 ada 20 sekitar 50 armada yang beroperasi, Mbak Yoli. 10 armada ya Pak. Untuk rute Ya. saat ini di tahun 2024 akankah ada penambahan rute Pak? Ya, untuk rute Trans Batam ada penambahan sekaligus ada peningkatan layanan. Jadi disampaikan tadi di awal kita ada penambahan 20 unit armada sekaligus meremajakan armada kita yang ada sebelumnya. Memang armada sebelumnya itu sudah masuk usia dari 9 sampai 10 tahun. Untuk meningkatkan kenyamanan perlu kita tambah atau kita remajakan armada tersebut. Lalu untuk penambahan rute sesuai rencana rute yang akan kita buka sesuai dengan Perwaku tahun 2015 ada 11 rute yang kita rencanakan. Nah, saat ini sampai dengan akhir 2023 sudah 8 rute atau koridor yang kami buka. Dan tahun 2024 ada satu koridor yang akan kita buka yaitu koridor Punggur Nongsa dan sebaliknya, Mbak Eli. Oke, baik. Lalu dengan armada terbaru Pak, tadi kan untuk meningkatkan kenyamanan. Jika Ya. dibandingkan fasilitas dengan armada yang lama dengan armada yang baru, itu ada peningkatan seperti apa Pak? Ya, jadi yang lama itu tahun 2014, 2015, yang baru tahun 2023. Jadi dengan selisih tahun itu sudah pasti ada perbedaan kenyamanan. Dapat kami sampaikan kalau untuk kenyamanan pasti barang baru ya AC dingin. Lalu kalau yang lama kita harus tangga naiknya tinggi, ya tangga naiknya tinggi, harus di halte-halte yang konstruksinya tinggi. Nah, dengan bis yang baru ini dia bisa naik dengan tangga rendah. Jadi cukup nanti kita beberapa fasilitas naiknya hanya kita fasilitasi dengan rambu atau halte sederhana. Lalu untuk kenyamanan berikutnya, untuk meningkatkan pemantauan terkait keselamatan, setiap bis itu kita lengkapi dengan CCTV, ada 5 CCTV ya, di dalam, di luar, belakang, depan itu ada CCTV, lalu ada eh, tempat pengecasan HP ya, kita juga sediakan di dalam bis tadi. Lalu untuk yang paling penting lagi, semua perilaku pengemudi dan pelanggan suara itu terekam CCTV. Ya, jadi kalau seandainya pengemudi kita ada yang mengantuk, ada yang main handphone apalagi, itu langsung ada alarm berbunyi di pemantauan kami. Jadi sampai sedemikian sekali untuk memantau supaya memang benar-benar pengemudi itu konsentrasi dalam berkendara, Mbak Yuli. Baik, dengan fasilitas yang meningkat dan juga kenyamanan dan juga keamanan yang sudah dipastikan oleh Dinas Perhubungan, untuk tarif berapaan Pak? Ya, tarif Trans Batam walaupun kita meningkatkan layanan sampai hari ini kita belum ada kenaikan tarif yang setelah kemarin kita lakukan penyesuaian di tahun 2021. Tarif masih di angka Rp5.000 untuk penumpang umum dan pelajar untuk dan pelanggan pelajar Rp2.500. Kami ulangi untuk pelanggan umum 5.000 dan untuk pelanggan pelajar atau mahasiswa Rp2.500. Oke. Lalu untuk membedakan, kan ini kabarnya sekarang untuk pembayaran sudah menggunakan non cash ya Pak. Betul. Nah, lalu untuk membedakan pengguna umum dan juga penggunanya yang masih status pelajar itu bagaimana Pak? Ya.
Ya, kami prinsipnya gini, Mbak Yoli dan para pemirsa Mata Angin. Kita sekarang pembayaran sudah cashless ya, tidak menerima pembayaran tunai. Ini diawali tahun 2023 awal kemarin, kita sudah pembayaran non tunai. Awalnya memang ada perbedaan tarif antara pelanggan dengan berbayar tunai dengan pelanggan berbayar dengan non tunai. Tapi dengan sudah 100% non tunai, jadi kita hanya mengenal satu tarif untuk Trans Batam, yaitu untuk pelanggan umum dan pelajar. Nah, untuk yang membedakan, kami tidak terlalu mempersulit pelanggan dalam hal ini apakah dia pelajar atau umum. Ketika di hari sekolah, kita anak-anak menggunakan pakaian sekolah atau mahasiswa gunakan jaket alma mater, atau dia menggunakan baju olahraga sekolah pun kita anggap dia sudah pelajar atau mahasiswa. Lalu untuk yang di hari hari libur, tanggal merah atau hari Minggu, tetap kita kenakan tiket pelajar bagi anak-anak yang usia SMP. Ya, usia SMP sekitar umur berapa ya? 13-an tahun lah. Ya, kita cukup bertanya saja kalau memang dia usianya masih di bawah 13 tahun, kita kenakan tarif pelajar. Jadi kita tidak terlalu sampai harus menunjukkan tanda mengenal dan sebagainya. Kita karena memang kapasitas dan sekitarnya bisa menggunakan fasilitas Trans Batam yang kita sediakan, Mbak Yoli. Di tahun 2024 ini memang sudah menggunakan pembayaran metode cashless. Tapi jika ada yang masih membayar cash, apakah diterima, Pak Bambang? Ya, jadi per 1 Januari 2023 kita sudah murni 100% ya. Tapi kita juga mengakui ya, pelanggan kita juga banyak kalangan. Kami memantau dari jumlah yang menggunakan tunai, katakanlah itu pelanggan yang mungkin dari pulau-pulau sekitar Kota Batam atau yang belum punya fasilitas non tunai, di bawah 5%, ya di bawah 5%. Nah, itu kami dalam mengantisipasi pelanggan yang seperti ini, kita arahkan mereka bisa menumpang ke pelanggan yang lain. Jadi nanti dia membayar ke pelanggan yang lain mengtapkan kartunya atau fasilitasnya ke fasilitas kita. Di samping itu, kalau seandainya masih cukup waktu di beberapa halte utama yang kami sediakan petugas, kita akan bantu mereka mendownload aplikasi pembayaran tunai. Banyak aplikasi yang tersedia, ada Dana, ada Astrape dan sebagainya, bisa dipergunakan, kita akan bisa bantu download aplikasinya. Lalu di beberapa halte juga kita sediakan kartu Brizi ya untuk fasilitas pembayaran non tunai. Kalaupun itu juga mereka tidak bisa, katakan beli kartu juga tidak mampu download aplikasi, handphonenya masih handphone lama, terakhir tetap kita akan bantu lewat petugas kita. Dia membayar tunai, nanti kita carikan tapkan ke pakai non tunai supaya pembayarannya bisa mengeluarkan tiket dengan cara non tunai masuk ke dalam rekening pembayaran kami, Mbak Yoli. Untuk jadwal beroperasinya sendiri, ini Trans Batam dimulai dari pukul berapa sampai pukul berapa atau mungkin 24 jam, Pak Bambang? Ya, idealnya memang kita jangka panjang ke depannya kita bisa memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Kota Batam, karena transportasi ini juga tidak dibatasi jam dan 24 jam sebetulnya transportasi ini kita butuhkan. Idealnya kita bisa beroperasi 24 jam, namun sesuai dengan eh, kebutuhan, skala prioritas, kemampuan kita. Saat ini kita masih beroperasi dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Nah, nanti ada satu koridor, yaitu koridor Batu Haji Batam Center, itu kita beroperasi dari pukul 5.40 pagi, karena kita melihat kebutuhan transportasi di wilayah Batu Haji ke arah Batam Center cukup tinggi, jadi kita percepat operasi untuk koridor Batu Haji Batam Center. Namun untuk yang koridor lainnya, pukul 6 pagi berangkat, pukul 7 terakhir dari titik pemberangkatan akhir, selesai operasional, Mbak Yoli. Tapi Pak, kalau misalnya dilihat dari awal Trans Batam ini hadir untuk menjadi akomodasi bagi masyarakat Kota Batam, ini kan pasti tentunya ada peningkatan, Pak Cipto, Pak Bambang. Nah, Ya, itu didominasi oleh siapa, Pak, penggunanya? ya, untuk peningkatan kita pangsa pasarnya semua lapisan, ya, semua lapisan. Kalau dan sesuai dengan koridor atau trayek.
Kalau dari Punggur ke Jodo itu kebanyakan masyarakat dari Pelabuhan ASDP, Pelabuhan Punggur, lalu nanti melewati daerah Kapling. Nah itu kalau dari Kapling mereka arahnya ke pasar Jodo, Nagoya itu pangsa pasarnya kaum ibu-ibu yang berbelanja. Jadi memang ada Batam agak berbeda yang kami juga menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Kalau di luar Batam barangkali pelanggan itu atau penumpang yang bawa ikan, bawa daging itu mungkin tidak diperbolehkan. Kalau di kami bagaimana kami bisa memfasilitasi itu? Kita ada semacam satu tempat yang kita sediakan supaya tidak menimbulkan bau. Jadi karena pangsa pasar kita juga banyak. Di luar itu juga kita ada pelajar ya, anak SD, SMP, bahkan mahasiswa juga menggunakan. Jadi merata. Tapi kalau dihitung dari kalkulasi antara pelajar sama umum itu penumpang pelajar itu rata-rata 30%. Nah, untuk penumpang umum itu 70%, Mbak Yoli. Pak Bambang, tadi seperti yang Anda katakan bahwa untuk yang bawa barang belanjaan itu tidak diperbolehkan untuk Ya, menggunakan Trans Batam, benar? tidak begitu. Jadi Demi banyak menjaga daerah keamanan ya Pak. Nah, ya, kenyamanan, sorry. betul. Kalau untuk menjaga kenyamanan, kita tetap untuk menjaga kenyamanan juga kita pertimbangkan. Namun di sisi lain juga kita harus, kami juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggunakan angkutan Trans Batam ini juga ada di kalangan ibu-ibu yang berbelanja, bahkan ada kalangan orang yang berdagang sepanjang tidak mengganggu kenyamanan pelanggan yang lain akan kita akomodir. Contohnya tadi saya sampaikan ketika ada ibu-ibu berbelanja ke pasar dari Punggur atau dari Sekupang itu ke Punggur ke Jodo rata-rata mereka belanja ikan, belanja sayur, belanja daging. Nah itu kami sudah siapkan bagasi ya atau tempat di bawah bagasi sekaligus ember untuk meletakkan barang bawaan tersebut. Jadi tetap kita menghargai pelanggan kita yang lain supaya kenyamanan tetap terjaga. Barang-barang itu akan kita simpan di bagasi di luar ruang duduk pelanggan di dalam, Mbak Yuli. Oke, baik, ini berarti sekaligus menjadi sosialisasi untuk masyarakat Ya, khususnya ibu-ibu. Jadi diperbolehkan, tapi dengan catatan bahwa barang belanjaannya itu ditaruh di bagasi dan tidak gabung dengan penumpang yang lain ya Pak Bambang. iya, betul. Untuk itu Pak, Betul, selain betul. dari, oke baik, lalu selain dari barang bawaan tadi yang dapat mengganggu kenyamanan, apakah mungkin ada hal-hal lain nih Pak yang sekiranya tidak diperbolehkan untuk menggunakan Trans Batam? Ya, kita armada kita banyak tipe ya. Ada tipe sedang, ada tipe besar. Nah, kalau tipe armada yang besar, kita sampai dengan masyarakat membawa sepeda lipat pun masih kita perbolehkan yang bis besar. Tapi kalau bis yang 20 unit ini memang bentuknya medium sedang. Itu tidak kita tidak bukan tidak kita bolehkan, memang tidak memungkinkan bisa membawa barang bawaan yang besar. Jadi oleh karena itu untuk bis yang baru ini kami tempatkan di koridor atau trayek yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, yang 20 unit armada ini kami tempatkan di koridor satu yaitu Sekupang Batam Center, koridor 2 Tanjung Uncang Batam Center dan koridor 3 Sekupang Jodo. Nah, untuk yang Punggur Jodo nanti ada dan Piayu Batam Center itu masih Punggur Jodo masih ada bis besar yang bisa mengakomodir beberapa barang bawaan yang pelanggan yang volumenya besar masih bisa kita akomodir. Oke baik, berarti ini Trans Batam itu memang besar armadanya berbeda. Tapi ini untuk pengguna disabilitas Pak, apakah ramah untuk para disabilitas? Untuk yang menggunakan kursi Hmm, roda? iya, untuk fasilitas dari pedestrian sampai ke halte masih memfasilitasi disabilitas. Sampai naik ke halte itu masih ada tangga naik halte itu yang bisa digunakan untuk disabilitas naik. Nah, namun kalau untuk masuk ke dalam bis, kita kalau disabilitas yang dalam artian pakai kursi roda memang masih kesulitan. Tapi kalau disabilitas di luar itu, katakanlah masih pakai ya pakai tongkat dan sebagainya masih mungkin kan. Tapi kalau untuk kursi roda memang bis kita yang kita adakan ini memang belum desain bis yang bisa mengakomodir disabilitas dengan kursi roda yang bisa masuk, Mbak. Jadi dia masih
lantainya tinggi, cuman pintu masuknya pakai tangga dari rendah ke tinggi. Kalau untuk disabilitas yang pakai roda belum terakomodir kalau sampai masuk ke dalam bisnya. Oke, baik. Selain supir, Pak, ada siapa lagi Ya. di dalam bus tersebut? Adakah mungkin connect atau Ya, lain? ada. Jadi kalau Kenet itu di bawah kami, di bawah Dinas Perhubungan UPT dalam hubungan kerjanya, mereka harus melayani masyarakat pengguna, ya, baik masyarakat pengguna ketika ingin duduk di sana ada kursi prioritas, ketika kursi prioritas digunakan oleh yang bukan menggunakan prioritas, maka pelanggan petugas kami harus mengarahkan. Lalu nanti juga membantu proses naik turun pelanggan yang membutuhkan. Lalu kalau seandainya ada pelanggan-pelanggan baru, contohnya Mbak Yoli barangkali ya dari Pinang ke Batam yang belum tahu jalan ke Batam persis, mereka juga bisa memberikan arahan-arahan atau petunjuk-petunjuk dalam melakukan berkendara Trans Batam, Mbak Yoli. Oke, baik Pak Cipto, ini terakhir Pak. Apa himbauan yang ingin disampaikan dari Dishub sendiri untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batam pengguna Trans Batam? Ya, terima kasih Mbak Yoli dan pemirsa Mata Angin dimanapun berada. Kami sampaikan bahwasanya pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam telah menyediakan angkutan umum perkotaan Trans Batam. Kami berharap mari kita gunakan fasilitas angkutan umum yang ada dengan memanfaatkan sebaik mungkin. Kita bisa berpergian dengan kendaraan umum. Memang betul kendaraan pribadi dibutuhkan, namun ketika kendaraan umum sudah disediakan, kami himbau kepada kita semua bisa menggunakan kendaraan umum yang telah disediakan. Karena dengan berkendara umum mengurangi kemacetan yang jelas, mengurangi risiko kecelakaan, polusi dan lebih ekonomis. Apalagi nanti ada peningkatan tarif parkir ya, juga mengurangi kemacetan. Kami sarankan kita menggunakan kendaraan umum yang telah disediakan. Begitu juga dengan masyarakat di luar Batam, kami sudah coba mengintegrasikan dari pelabuhan ke perkotaan, antar pelabuhan sudah kami integrasikan. Mari kita gunakan angkutan umum yang telah disediakan dengan cara ya, menaiki kendaraan yang telah kita sediakan. Demikian Mbak Yuli. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Ya, makasih kembali Mbak Yuli. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Bambang. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Kepala UPT Trans Batam Bambang Sucipto. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda semua yang menyaksikan Mata Angin hari ini. Saya Yuliandini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.